Siswa SMA Minghui lakukan tindakan berani, luka akibat penjahat, dirawat di Rumah Sakit Pusat Luocheng. Guru Ma, kalibrasi alat sudah selesai. Oke. Mari mulai eksperimen. Oke. ...1944 Amerika coba eksperimen gila di Philadelphia. Mengubah kapal perang jadi entitas kuantum. Kuantum ungkap rahasia keabadian. Orang Amerika gagal. Namun hari ini, saya akan melakukannya di Kota Luo. Ulangi eksperimen. Era berikutnya dari teknologi manusia akan dimulai sendiri oleh saya, Masiki. Namun, Komputasi tak terbatas dari kuantisasi materi. saya berhasil. Profesor Ma berbahaya. Segera selesaikan eksperimen. Saya tangani, tinggalkan saya. Teknologi saat ini mungkin membutuhkan perangkat Profesor Ma. Mubu, perangkat akan overload, tidak bisa dilanjutkan. Hanya sedikit lagi, Xiao Cheng, sisa hidup kita hampir habis. Kamu tidak ingin melihat takdir manusia. Mungkinkah nasibmu akan berubah? Guru, sadarkan dirimu. Lagi-lagi itu gagal. Jika ada 1 tahun lagi, aku sudah bisa menyelesaikan alat ini. Tapi Tuhan, sedikit waktu pun tidak diberi. Angin semi sayang bunga. Bisakah memberikanku kembali muda? Selamat datang di puncak teknologi Yuanpu 2030 yang disponsori oleh Yuan Key Forest. Sebelum kita mulai, mari kita berduka bersama untuk doa Masik yang meninggal dalam eksperimen. Semangatnya untuk ilmu dan kebenaran akan selalu memimpin kita. Tahun lalu, saya mati dalam eksperimen Philadelphia. Kesadaran saya diunggah oleh komputer kuantum. Kembali hidup dalam tubuh seorang remaja dengan otak mati. Tepatnya karena peristiwa mati hidup ini. Akhirnya paham prinsip kerja otak. Selama 1 tahun, saya ciptakan antarmuka otak komputer sempurna. Zaman keabadian digital bagi manusia akan segera tiba. Sudah tiba. Anak dah. Bu Guru Cheng. Guru Cheng, kenapa Anda datang? Saya baru mau mengucapkan terima kasih. Setelah Anda datang, Qianjing bisa mengejar pelajaran tertinggal. Dia masuk Universitas Donghua. Terlalu baik Anda. Tianjing sangat hebat semuanya karena kerja kerasnya sendiri. Hari ini adalah hari ia masuk universitas. Saya sengaja datang untuk mengantar. Oh tidak, lihat Anda, gerakannya masih terasa susah. Kok bisa begini ya? Hai Tianjing, Guru Cheng di sini, cepat keluar. Guru Cheng, silakan masuk. Selamat datang, Guru Cheng. Kamu kan seharusnya pergi liputan. Kamu pegang ini untuk apa? Ayah, saya tidak masuk Donghua. Saya punya tempat lain untuk tempat itu. Konferensi Yuanku berlangsung di kota kita. Acara teknologi terbesar di negara ini. Lebih 100 tim peneliti dan wartawan hadir. Apa kamu lakukan di konferensi Yuanku? Aku akan tunjukkan kepada semua orang Masa depan mereka. Tianjing, hidupmu baru mulai stabil. Jangan sampai kamu... Ayah, hidup bukan seperti rel kereta.
Hidup lebih seperti padang belantara. Peradaban manusia berusia ribuan lahir, menua, sakit, dan mati akan saya ubah. Weso Ye sudah setahun tidak muncul. Berhenti, ini di mana? Puncak teknologi Yuanku, ilmuwan global, tempat unjuk teknologi tercanggih. Anak kecil, masuk buat apa? Makanya aku harus masuk. Karena semua teknologi di sana, jika digabungkan, masih kalah jauh dari 1000 yang lainnya. Yang sudah umum diketahui, komputer kuantum pertama di dunia dikembangkan oleh IBM Amerika pada tahun 2000. Kapasitas komputasinya meningkat dari 4 qubit hingga mencapai tingkat baru pada komputer kuantum yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Huaguo, capai kapasitas luar biasa 100 qubit, mengakhiri dominasi teknologi Amerika. Hari ini, dengan hormat, saya ingin komputer kuantum uji dari Yuan Kutek dengan kekuatan komputasi yang luar biasa. Menembus batas 500 qubit, jauh melampaui standar global. 500 qubit 5 kali lipat generasi sebelumnya. Kenapa selalu Huaguo? Editor Hu, jumlah penonton siaran langsung kita sudah lebih dari 100.000. Apakah teknologi komputer kuantum ini bisa dimengerti oleh masyarakat awam? Padahal 80% pekerjaannya dilakukan oleh Paman Siki. Orang-orang tua brengsek ini. Dia mati, mereka ambil hasil kerja dan ganti nama. Sudahlah, Opa, aku keluar sejenak untuk... Aku anjurkan kamu segera biarkan aku. Kalau tidak, Yuan Kutek akan malu besar di depan publik. Kamu ngerti apa? Kalau kamu ganggu lagi, aku bakal hancurkan barang jelekmu ini. Aduh, setahun gak ketemu, kamu jadi lebih bisa ya? Cobain patahin satu buat aku nih. Lagi apa? Mau patahin beneran? Dari mana kamu tahu algoritma Jiazen kurang oke? Lau Jia hebat algoritma, lemah fisika. Kekuatan komputer kuantum, kalau sudah sampai 500 qubit, bakal ganggu dunia makro. Akurasi jadi berantakan. Kalau nggak mikirin ini, hasilnya cuma sama kalau gitu. Seru juga. Kasih dia masuk aja. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab. Yuan Qi Forest memicu ide cemerlang. Selamat datang kembali ke puncak teknologi Yuan Qi, disponsori oleh Yuan. Baru saja kami menggunakan komputer kuantum untuk menghitung lintasan pendaratan di bulan. Prosesnya hanya beberapa detik. Kecepatannya jauh melampaui teknologi yang ada saat ini. Komputer milik Profesor Jia memang sangat cepat. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Dalam antariksa, roket Huaguo ancaman bagi tetangga. Saat ini, simulasi pendaratan bulan berdasarkan perhitungan. Para hadirin, masalah di layar. Ada kesalahan pada tampilan. Ada yang salah terkait perhitungan kali. Menyebabkan gangguan yang aneh. Penyimpangan besar dalam perhitungan. Profesor Jia, kenapa tidak dipertimbangkan? Gangguan, Pak Sia. Ini soal matematika. 1 ditambah 1, hasilnya tetap 2, bukan? Kenapa harus berubah? Editor Hu, langkah selanjutnya. Langsung ke iklan. Di dunia kuantum, semua aturan bisa dilanggar, bahkan matematika sekalipun. Pengetahuan dasar begini, bukankah Profesor Jia harus paham? Tapi ini bukan salahmu. Lagi pula, sebelumnya tak ada yang berhasil membuat komputer 500 qubit. Dunia maya terganggu oleh dunia nyata saat komputasi besar bisa terganggu oleh dunia nyata. Dunia maya dan nyata saling terkait. Anak muda ini ngomong apa sih? Oh, begitu ja. Lab memiliki lingkungan yang berbeda dari lokasi puncak kita. Inilah sebabnya kedua simulasi pendaratan bulan memberikan hasil yang berbeda. Muda-mudi, nama kamu apa? Dari lembaga mana? Fan Qianjing, alumni SMA Minghui. Saya pikir, Ilmuwan dari negara mana? Ternyata, anak kecil yang belum pernah kuliah. Kalau kamu bilang belum ada yang membuatnya, dari mana kamu tahu? Mahasiswa Fang, teori kamu memang sangat menarik. Tanpa bukti kuat, teori itu tak akan diakui. Saya habiskan 1 tahun. Komputer kuantum stabil tanpa gangguan berhasil diciptakan. Bukti kuatkah ini, Fabus? Guru Cheng, cepat lihat. Siswa Anda tadi muncul di TV. Qianjing sedang di TV. Qianjing. Saya membutuhkan 1 tahun membuat partikel kuantum stabil tanpa gangguan dari dunia. Qianjing. Iya. Mengapa kamu tetap mengambil jalan yang salah? Ajaran komputasi kuantum bukan untuk menipu. Semua yang hadir hari ini ilmuwan ternama dari berbagai negara. Apakah kamu mengharapkan kita percaya bahwa seorang anak belasan bisa membuat komputer kuantum sendiri di rumah? Itu benar-benar penghinaan terhadap Hai anak muda, memiliki ide bagus, tapi jangan hanya mengandalkan kecerdasanmu yang sedikit. Di tempat serius begini, jangan sombong dan menipu.
Fang, ini forum ilmiah serius, bukan tempat untuk cari perhatian. Biarkan dia berbicara saja. Secara keseluruhan, komputer kuantum cuma alat. Kira-kira Fang mau pakai alat ini buat apa? Main game? Atau nonton streaming? Hahaha, aku mengerti banget. Sungguh, pertanyaan yang sangat tepat. Seperti katamu, komputer kuantum sehebat apapun tetaplah sekadar alat. Tanpa aplikasi nyata, itu sama saja dengan sempoa kuno. Tak ada bedanya. Kamu omong kosongnya mantap. Tapi kamu riset apa sih? Penelitian saya, antarmuka otak komputer terdekripsi. Apa ini? Antarmuka terdekripsi. Ini benar-benar mustahil. Antarmuka otak komputer ini sebenarnya apa sih? Antarmuka otak komputer gunakan sinyal otak kontrol mesin. Contohnya lengan mekanis untuk difabel, hingga pesawat besar, bahkan stasiun ruang angkasa. Semua bisa dikendalikan seolah-olah tubuh sendiri. Hehe, kalau begitu keluarga Qianjing jadi dewa juga ya? Jika benar seperti katanya, ciptakan antarmuka terdekripsi. Sejarah manusia bakal berubah selamanya. Seluruh umat manusia bisa jadi impian keabadian tercapai. Teknologi ini mungkin tidak tercapai dalam ratusan tahun. Apa yang kamu pikirkan? Apa itu antarmuka otak komputer penuh? Teman Fang mengatakan bahwa dia telah menemukan pemecahan lengkap antarmuka otak komputer. Teman Fang, apakah kamu paham tentang pemecahan antarmuka otak komputer? Saya paham betul. Artinya, orang tuli dapat mendengar, orang buta dapat melihat kembali, orang lumpuh dapat berdiri lagi, dan penderita penyakit terminal pun bisa berharap untuk besok. Semua orang tanpa belajar yang rumit. Dari sekarang, siapapun bisa menggunakan hasil-hasil ilmiah dengan bebas. Manusia akan menguasai teknologi sepenuhnya, tidak lagi menjadi budak. Bagus sekali. Sepertinya teman Fang sudah meneliti banyak sumber. Patut dipuji. Namun sayang, pengetahuan buat Fang terlalu bercampur. Setelah belajar istilah baru, dia gunakan sembarangan. Kekurangannya terbongkar. Pemuda, pahaminya. Tidak tahu alasannya. Ini terlarang dalam riset akademik. Profesor Jia, mengapa tidak menjelaskan kepada teman-teman? Bingbing memang ahli. Cepat tanggap menyelesaikan masalah Profesor Jia. Belajarlah dari ini. Tunggu sebentar. Karena moderator sudah mengatakannya, maka saya akan menjelaskan tentang teman Fang ini. Kesalahan paling fatal menggabungkan konsep komputer kuantum dan antarmuka otak mesin. Menurut persepsi orang awam, bagi kita, keduanya teknologi masa depan, tapi bagi para ahli, sangat berbeda. Bidang yang sama sekali tidak saling terkait. Jia Zeng, aku sudah bilang. Perspektif, ini hambatan utama jadi ilmuwan hebat. Komputer kuantum penting untuk antarmuka otak komputer. Langkah yang tidak Omong kosong murni. Sungguh tidak masuk akal. Kalau memang benar, kenapa nggak ada penelitian yang membahas ini? Karena riset antarmuka otak nggak ada yang bisa sampai sejauh saya. Mereka pasti nggak bakal ngeh. Yang ada di hadapanku. Seperti apa sih tembok itu? Tanpa komputer kuantum. Semua usaha di sini cuma buang-buang waktu. Cuma buang-buang energi. Kamu mau bilang semua ilmu sebelumnya keliru? Yang benar cuma omonganmu aja. Bener banget. Sombong banget. Semua kamera arahin ke Fang Qianjing. Aku bakal siarkan ke seluruh. Ini mungkin bener ya? Kita butuh viral dan heboh. Ada nggak anak SMA lawan ahli global? Kamu pernah lihat kayak gini? Aku bakal bikin nama Fang Qianjing ngetrend di dunia dalam 5... Oke, langsung aku urut. Fang Qianjing, lu emang jauh lebih bagus dari yang aku harapkan. Teknologi antarmuka otakom kami unggul di sini. Kalian dari Tiongkok masih muda. Siapa kamu hingga berani meragukan penelitian para elit kami? Memalukan sekali. Sungguh mempermalukan. Boleh ya. Kenapa kamu tidak segera mengusir orang sombong ini? Menunggu apa? Abaikan saja orang itu. Setelah tunggu. Apakah ada orang yang benar-benar peduli pada konferensi pers akademi seperti ini? Fang Qianjing ini. Kesempatan emas yang harus kita tangkap. Profesor Jia, tenanglah. Anak muda ini berani bicara besar. Bisa jadi, mungkin ada sedikit ide pribadi. Kenapa kamu mendukungnya? Fang Qianjing, jelaskan bagaimana komputer kuantum terkait dengan antarmuka otak komputer. Tidak akan bisa pergi dari sini sampai memberikan penjelasan yang memuaskan. Mustahil keluar dari sini. Profesor Xia,
komputer kuantum unggul dalam perhitungan paralel. Jika komputer biasa dibandingkan dengan jalan satu arah, maka komputer kuantum adalah jembatan layang yang saling terkoneksi. Pengetahuan umum seperti ini, semua orang tahu. Kamu tahu nggak, otak manusia bekerja mirip dengan komputer kuantum. Perhitungan paralel. Bicara ngelatur. Onong kosong. Bagaimana mungkin dia menggabungkan dua tahap eksperimen? Apakah dia seorang perjalanan waktu? Makhluk luar angkasa? Ya, mungkin iya juga. Otakmu nggak bakal paham kekuatan komputasi kuantum. Funky anjing, kamu nggak ngerti omongan manusia ya? Komputer kuantum saya namanya Uji. Kekuatan komputasi 500 qubit. Komputer tercepat di bumi. Lalu milikmu? Kekuatan komputasi berapa? 600. Somong aja deh. 6.000 kubit. Ngawur. 6.000 kubit, kamu pikir naiknya kekuatan komputasi itu apa? Seperti main game naik level ya, 6.000 kubit. Komputer kuantum 50 tahun lagi pun gak bakal sampai kekuatan segini. Moderator, tolong beri saya data perhitungan orbit bulan yang baru saja dibahas. Aku yang bilang, apa komputasi kuantum sebenarnya? Saya melihat halusinasi. Apa yang kamu rasakan? Barang di sekitar mesin nampaknya sedang berubah bentuk. Mungkinkah ini efek dari komputer kuantum yang beroperasi dengan cepat? Ruang terdistorsi. Mustahil. Anak ini pasti menggunakan semacam tipu daya. Funky anjing. Kamu kesini buat main sulap ya? Kakek, kamu harus datang ke Luceng sekali. Mesin yang mampu mengubah sejarah umat manusia. Tiba-tiba muncul. Perhitungan benar dalam 0,3 detik. Hanya 0,3 detik itu 30 kali lebih cepat dari komputer Uji. Saya mengerti sekarang. Liang Bingbing sangat kejam. Langsung tulis jawaban. Mereka ingin menjadikan pemuda ini sebagai jenius muda. Profesor Jia dan media demi peringkat tinggi menggunakan saya, seorang ilmuwan berprestasi, sebagai di mana kebenaran. Di mana semangat ilmiah? Guru saya bilang, para sarjana munafik kadang lebih licik dari penipu. Kamu. Ki anjing. Guru dengar kamu lakukan eksperimen kuantum. Kamu memang murid terbaik. Eksperimen butuh biaya besar. Dengar keluargamu hidup sederhana. Guru Cheng, ini uang untuk pengobatanmu. Guru Cheng tak bisa terima uang ini. Guru, ini adalah ALS, penyakit yang tak bisa sembuh. Saat kamu sukses nanti, jika sukses bikin antarmuka otak komputer, aku jadi uji coba pertama. Bagaimana? Komputasi kuantum? Tidak berguna. White Deer tidak efektif. Aku gagal memenuhi harapanmu saat hidup, tapi murid-muridku, dia berhasil melakukannya. Nei, Guru Kevin. Halo, kamu tiba-tiba kontak aku, apa kamu mau balik kerja sama aku lagi? Anda sudah nonton Puncak Teknologi Yuan? Sudah lihat, sedang pergi membantu bersihkan semuanya. Komputer kuantum miliknya mungkin benar-benar ada, dan itu sudah melampaui rencana-rencana yang pernah dibuat oleh Guru Ma sebelum ia wafat. Ceng Bolu. Jadi sekretaris di sampingku. Kenapa kamu malah mengajar di SMA yang jelek itu? Sekarang kamu bilang apa? Tidak mungkin siswa SMA bisa bikin komputer kuantum. Jangan ganggu aku lagi. Namun, Sayangku, kamu lagi ngapain? Ada yang bilang, mustahil membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau suaramu cukup keras hingga sampai ke langit. Bahkan orang seperti Jia Zheng pasti akan syok total dengan kenyataan ini. Nikmatilah karya besar Haydn, musisi ternama dari Austria. Simfoni Kejutan.
Musiknya dari mana? Apa yang terjadi? Aku masih bisa mendengarnya. Suaranya datang dari dalam kepalaku. Musiknya dari mana? Ada yang pegang speaker nggak? Editor Hu, musiknya. Semua orang, Jangan percaya omong kosong tentang suara dalam otak itu. Dia cuma ngehack sistem audio tempat ini dan mainin musik sampah. Cuma buat buktiin kalau dia punya teknologi komputer kuantum. Fang Tianjing, kenapa nggak bilang keabadian digital? Benar. Komputer kuantum adalah syarat utama untuk keabadian digital. Anak ini pasti gila. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Keabadian digital? Hahaha. Kenapa dia nggak bilang dia bikin manusia buatan saja? Luar biasa. Kalau begitu, tunjukkan hari ini konsep keabadian digitalmu. Akhirnya, apa masalahnya? Aku akan berlutut di hadapanmu nanti. Aku akan jadi murid. Butuh bukti? Oke, tapi kamu harus tahu dulu kalau mau jadi muridku. Kamu, Jia Feng, belum layak. Tinggalkan dulu soal kelayakannya. Fokuslah pada musik ini. Apa kamu ingin berkata? Komputer kuantum milikmu mampu memengaruhi pikiran semua orang di sini dalam sekejap. Saya sudah jelaskan kekuatan komputer kuantum. Komputer kuantum bisa memengaruhi realitas saat mencapai batas tertentu. Musik jika sinyal langsung dikirim ke otak, kita bisa mendengar suara tanpa perlu alat musik. Luar biasa sekali. Komputasi kuantum membelokkan kenyataan. Lausia, sepertinya kamu makin lupa dengan Ada apa, Profesor Jia? Apakah Anda punya cara Fang Qianqing terlihat seperti sulap. Sebenarnya, itu cuma sulap biasa. sulap ini sangat luar biasa. Sulap oleh Jia Zheng. Coba jelaskan, sulap apa yang bisa bikin ratusan orang di sini mendengar musik di pikiran mereka secara bersama? Nyonya Su, karena umurmu masih muda, kamu tertipu oleh penipu seperti itu. Kalau semua orang di sini bisa mendengar musik ini, gimana kamu buktikan? Musik ini berasal dari otakmu, bukan dari speaker di lokasi acara. Kamu anggap kita bodoh ya? Musik tadi nggak punya arah. Selama speaker di tempat acara ditempatkan tepat, bisa bikin kesan suara nggak punya arah. Tadi Fang Qianjing pura-pura bikin teka-teki, biar tarik perhatian kita. Biar kita nggak sadar sama speaker yang disembunyikan di lokasi acara. Berita diterima di puncak teknologi Yuanku. Superkomputer kuantum diciptakan mampu memengaruhi ribuan otak dalam sekejap. Siapa? Siapa yang menciptakan alat ini? Seorang anak berusia 18 tahun dari Tiongkok. Kamu bercanda. Ini sungguhan. Dari mana asal-usul Fang Qianjing? Siapa guru dia? Hanya seorang guru sekolah menengah biasa. Apa? Mustahil. Ini pasti sebuah topeng. Dia pasti jenius yang dilatih diam-diam oleh Tiongkok. Informasikan ke semua agen Asia, gunakan semua cara. Bawa Fang Qianjing hidup ke negara kita. Ini. Tuan Kui Kaiwan, tentang alat tersebut, kita harus membicarakannya. Oke, Pak Hopkins. Lama tak jumpa, Kevin. Lama tidak bertemu, Kevin. Telah ditandatangani. Kerjasama dengan grup Lanjing. Mereka investasi ke kita. Hebat sekali. Sekarang eksperimen saya bisa dilanjutkan. Siki. Kamu adalah jenius yang akan membawa revolusi teknologi bagi umat manusia. Kevin, apakah kamu yang menetapkan harga alat medis ini? 3 juta per unit. Apa kamu masih punya rasa tanggung jawab? Siki, kita kan sudah sepakat. Saya tangani bisnisnya. Produksinya mahal, harus dijual segitu. Kalau perusahaan rugi, kita semua akan kena imbasnya. Meski komputer kuantummu benar-benar ada, interface otak mesinmu masih belum berhasil. Fang Qianjing, dia adalah tunjukkan perangkat antarmuka otak mesinmu. Saat ini, masih belum memungkinkan. Apakah kamu paham? Lausia, Nyonya Liang. Saya sudah katakan, dia penipu. Fang Qianjing. Teknologi komputer kuantum, kamu cuma pakai tipuan untuk menutupi kekurangannya. Tapi perangkat antarmuka otak mesin harus mampu membaca kesadaran otak dengan tepat. Semua orang di sini, meski tanpa latar belakang ilmiah, mereka bisa tahu apakah perangkatmu membaca kesadaran mereka dengan benar. Temuan saya tidak bisa dipalsukan. Teknologi ini terlalu canggih untuk dunia saat ini. Jika jatuh ke tangan negara dominan, bagi masyarakat umum itu akan menjadi sebuah bencana.
Editor, iya. Penonton kita dari seluruh dunia, jika sudah lebih dari 10 juta orang, puncak teknologi Yuanku dan Fang Qianjing masuk tren global. Kalian sudah lihat, ini yang namanya sifat manusia. Semakin gila, semakin banyak perhatian. Apapun Fang Qianjing kata, kalian lebay 10 kali. Saya minta Yuanku Teknologi menjamin bahwa semua tamu hari ini nggak boleh bawa dokumen apapun. Ini loh. Boliang, jangan percaya, dia nggak bakal hasilin apa-apa. Fang Qianjing, kalau udah gitu, kamu wajib keluarin alat interface otakmu. Keamanan dipertimbangkan setelah eksperimen terbukti. Kalau udah terbukti nyata, aku bakal minta penyelenggara tangani masalah ini. Oh. Semoga kalian jangan buat aku kecewa. Dia ternyata berhasil bikinnya. Qianjing bikin interface otak full decode. Serius. Nggak nyangka anak ini bisa bikin interface otak segitu. Interface otak yang dia buat mirip banget sama bayangan Profesor Masiki waktu masih seperti yang dibayangkan. Apakah benar? Aku harus kabarin keluarga dan teman biar lihat. Guru Ma bisa melihatnya dari sana. Bermimpi untuk mencapai antarmuka otak komputer penuh pada tahun 2000. Impian tercapai oleh pemuda ini. Antarmuka otak komputer sepenuhnya terbaca. Fang Qianjing, apakah kamu benar-benar bisa mewujudkan mimpi para ilmuwan? Jenderal, lihatlah. Ini dia, perangkat antarmuka otak komputer pertama di dunia yang menggunakan komputasi kuantum. Chun Feng, anak muda. Sampai kapan kamu akan terus mempertahankan sandiwara ini? Cepat lihat itu. Tidak disangka Arti Cui Kaiwan hadir, bahkan Ketua Yuanku Teknologi juga datang. Mari kita sambut dengan hormat penyelenggara acara ini. Ketua Yuanku Teknologi, akademisi ternama Tuan Cui Kaiwan tampil. Pak Kevin, bocah ini menipu dan menjatuhkan nama kami. Jia Zheng, kalau kamu gagal membujuk seorang anak, kamu tak layak hadir dalam pertemuan ini. Teman Fang, penonton tertarik pada alat yang kamu bawa. Kalau ini adalah antarmuka otak komputer yang sepenuhnya terbaca, apa gunanya? Untuk apa? Antarmuka otak komputer mengontrol mesin lewat gelombang otak. Namun, dengan teknologi sekarang, kita hanya bisa membaca sebagian kesadaran manusia, seperti misalnya mengangkat tangan atau menyalakan mobil. Dengan dekode penuh, kesadaran lengkap seseorang bisa terbaca. Apakah ini bisa membaca jiwa manusia? Dewa. Itu cuma hayalan orang barat. Menurut para ilmuwan, dasar dari kesadaran adalah gelombang otak. Saat kesadaran seseorang sepenuhnya diunggah, itu akan menjadi kehidupan digital yang eksis di internet. Fang, apakah kamu pernah merasakan sesuatu secara langsung? Setelah sebuah kecelakaan, kesadaranku sepenuhnya terdigitalisasi, menjadikanku kehidupan digital pertama di dunia. Pada saat itu, aku masuk ke dunia yang hanya ada aku sendiri. Dunia seorang diri. Ketika masuk ke dunia jaringan, semua sandi dan firewall bagiku seperti tidak ada artinya. Semua perangkat terhubung ada dalam kendaliku, bahkan lebih banyak lagi. Aku telah mencapai keabadian pada tingkat kesadaran. Kesadaran, kehidupan abadi. Apa itu kesadaran abadi? Kalau semua orang dipindai ke komputer, maka tidak ada manusia hidup di dunia. Kalau tidak ada yang sakit, itu juga bagus, kan? Aku ingin jadi kehidupan digital untuk melihat film dan pemandangan itu. Aku ingin melihatnya sendiri. Jenderal, lihat ini. Dasar. Kalau saja aku orang Cina. Kenapa ingin menjadi hantu di dalam komputer? Lupakan pacarmu yang kecil. Sana akan mati jika perang lanjut. Jika aku menjadi roh, jadikan drone dan rudal mereka menyerang pasukan sendiri. Sehingga kita tidak kehilangan siapapun. Daya komputasi perangkatmu ini, analisis kesadaran otak sederhana mungkin bisa, tapi memengaruhi internet luas sangat sulit. Menciptakan kehidupan digital. Itulah 1000 cara. Ayo cepat. Langsung ke tempat pertemuan. Pak Tang, coba perhatikan ini. Maksudnya apa? Komputer AS menggunakan elektroda yang ditempel dapat membaca sinyal otak. Ini dinamakan antarmuka otak komputer. Meski masih konsep, saya yakin tentu teknologi ini bisa dipakai untuk mengontrol pesawat dan meriam, sehingga teman-teman kita bisa Kalau saja bisa, tak akan banyak korban rekan kita dan dunia akan damai. Belum memungkinkan. Otak terlalu kompleks dengan teknologi saat ini. Tidak bisa dianalisis. Pak Su, iya. Pikir positif.
Sekarang sulit, tapi nanti pasti berhasil. Lihat ke depan saja. Yuk main catur bareng. Jangan sedih, Pak Su. Jangan bersedih. Hidup cuma sekali. Memalukan. Selama hidup ini, saya tak sempat melihat Lahirnya teknologi otak komputer. Ya, benar. Lahir terlalu dini. Namun saya yakin mereka akan melihatnya. Pak Tang. Ya, mereka memang seperti itu. Benar. Oke, oke. Kalian berdua, lakukan ini untuk saya. Ubah zaman baru ini dengan lebih baik. Teman Fang, mari kita abaikan dulu apakah di belakangmu ada dukungan keluarga atau operasi tim. Hanya dengan keberanianmu naik ke panggung dan menjelaskan prinsip dari hal ini secara jelas, itu sudah bisa dianggap sebagai pencapaian pemuda. Maksud Tuan Cui adalah, orang tua pemuda ini adalah para ahli top. Mereka mengembangkan produk ini untuk anak mereka agar dia bisa terkenal sekaligus. Apakah maksudnya seperti itu? Atau mungkin dia adalah selebriti internet yang diciptakan oleh sebuah perusahaan. Datang ke puncak pertemuan kami hanya untuk mengacaukan acara terkait pengembangan alat ini. Mungkin ada orang lain di baliknya. Tidak. Kamu saja yang bodoh. Kamu nggak paham. Ngomong kosong. Cui Kaiwen mengira semua orang sama seperti dia, hanya menggunakan taktik kotor. Benar sekali. Ini kan cara yang biasa dipakai di dunia media. Tuan Cui memang lebih cerdas, hampir tertipu oleh Fang Qianjing. Betul, anak kecil sehebat apapun tidak mungkin bisa meneliti teknologi sehebat ini. Orang tuanya adalah profesor, mereka mengirim tim penelitian untuk membantu anak mereka. Hal semacam ini sudah sering saya lihat. Zaman-zaman Fang Qianjing hanya tampak bagus dari luar tanpa Kenapa si Cui ini bisa seenaknya berbicara tanpa pikir panjang? Kalau aku jadi dia, aku nggak bakal percaya Fang Qianjing bikin malu di tempat semacam ini. Ini ceritanya terlalu aneh. Astaga, kamu ini anak kecil. Cui Kaiwen itu orang yang hanya mikirin untung-untungan, padahal dia bisa aja nyawa Qianjing. Dia malah ngebully teknologi otak mesin mereka dengan tuduhan gak benar. Ada apa gerangan? Cui Kaiwen, aku pikir kamu bakal kasih masukan bermanfaat. Tapi ternyata kamu datang dan langsung tuduh aku bohong. Yang aku omongin cuma kemungkinan aja. Kalau ini emang buatan tanganmu sendiri, kenapa buru-buru marah gitu? Pokoknya, teknologi otak komputer, kita di Yuanku Tech udah lama riset ini. Udah dapat banyak hasil signifikan. Ini nggak bisa dibandingin sama mainan anak-anakmu. Semua orang, lihat nih. Ini antarmuka otak komputer generasi ketiga, Apollo. Kabar baik yang mengejutkan, Pak Cui. Kenapa diberi nama alat sambungan otak komputer generasi ketiga? Antarmuka otak komputer generasi pertama dibuat oleh ilmuwan AS di era Perang Dingin. Bisa mendeteksi, tak bisa memahami gelombang otak. Abad ke-21 diciptakan alat sambungan otak komputer generasi kedua. Bisa dengan mudah menganalisis sinyal saraf, membantu disabilitas hidup baru dengan prostetik mekanis. Apollo saya menghubungkan kelima indera manusia. Seperti orang buta, bisu tuli, atau penderita penyakit alos. Semua orang dapat memanfaatkan, rasakan kembali dunia yang penuh warna ini. Inilah alat sambungan otak komputer generasi ketiga. Oke. Apakah apa yang dia bilang soal Apollo ini benar? Benarkah itu membuat saya melihat lagi? Bu Guru Cheng, kamu dengar nggak? Ausmu bisa disembuhkan. Pikiranmu terlalu sederhana. Cui Kaiwen bukan dermawan. Cui Kaiwen, ternyata kamu agak bisa juga. Tanpa Masiki, sudah bikin alat ketiga. Aku jadi penasaran nih. Harganya Apollo ini pasti mulai dari angka ratusan juta ya? Riset teknologi mutakhir butuh modal besar. Kalau mesin generasi ketiga saja sudah dibilang teknologi terkini. Mesin gen kelimaku ini, teknologi luar angkasa. Apollo dari Yuanku Tech itu mesin generasi ketiga kok. Fang Qianjing ini, apakah mesin generasi kelimanya kayak Iron Man atau Dewa Langit sih? Mesin generasi kelima. Mesin generasi ketiga aja udah sekeren itu. Kalau bener kayak kata Fang Qianjing,
Perangkatnya beda 2 generasi sama Apollo. Bisa jadi. Bisa bikin keabadian digital. Editor Who, apa sih bedanya antara teknologi generasi ketiga dan kelima? Kamu nggak tahu soal antarmuka otak komputer, kamu tahu bedanya 3 gram dan jaringan 5 gram itu 100 kali lebih cepat. Generasi berbeda, sangat menarik. Fang Qianjing melewati generasi keempat. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan peningkatan dari 3 gram ke 5 gram sendirian? Ini sangat absurd. Tidak masuk akal. Kamu tahu nggak? Ketika masih Ji masih hidup, dia hanya mengajukan konsep untuk antarmuka otak komputer generasi keempat. Untuk mewujudkannya, butuh usaha bertahun-tahun dari para ilmuwan manusia. Kamu sombong banget bilang sudah bikin mesin generasi kelima. Kamu unggul setengah abad dari semua manusia. Setengah abad. Sugawat. Cui Kai Wen, kamu kayak Columbus di zaman penjelajahan dunia. Dia pikir udah mengitari bumi. Tapi ternyata cuma sampai di Amerika. Kalian gak bakal ngerti betapa sulitnya rintangan di jalan ini. Kalau nggak ada aku, dengan teknologi manusia sekarang, meskipun berusaha 100 tahun lagi, gagal bikin pesawat generasi kelima. Mesin jelek yang kamu bicarakan bisa bikin teknologi manusia maju 100 tahun. Fang Qianjing, aku mengira kamu hanyalah bocah sombong yang ingin terlihat hebat. Sekarang aku paham. Kamu cuma orang gila yang hidup dalam dunia fantasi sendiri. Seharusnya kamu tidak berada di konferensi teknologi ini. Rumah sakit jiwa. Fang Qianjing, apa yang ada di pikiranmu? Walaupun aku dan kakek percaya pada risetmu, omonganmu yang tak masuk akal membuat kami tidak bisa membantu. Pandangan sempit tak paham hal besar. Pedagang materialis tidak akan pernah mengerti betapa agungnya sains. Bocah brengsek, ulangi kalimatmu. Cepat rekam pertengkarannya. Buruan ke sini. Dengarkan baik-baik. Manusia tidak maju dalam ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah kecil yang hati-hati. Kereta gantung menyentuh awan. Dalam setiap zaman, muncul tokoh besar. Dalam sekejap, membawa kemajuan ilmu pengetahuan puluhan tahun ke depan. Bahkan lebih dari 100 tahun. Newton, Einstein, dan yang Zening semua begitu. Di zaman sekarang, orang yang membawa umat manusia ke era baru adalah aku, Fang Qianjing. Ini acara peluncuran Yuanku Teknologi, bukan tempatmu untuk bertingkah gila. Tiamanan, bawa dia ke sini sekarang. Siapa yang berani coba? Astaga, adegan ini benar-benar seru. Xu Anan adalah cucu dari Xu Yunhan, legenda fisika teoritis di Huaguo, sedangkan Cui Kai Wen adalah murid dari Profesor Hu. Xu Anan melakukan itu untuk Fang Qianjing. Bertengkar dengan guru pamannya. An. Oh, benar-benar cucu kakek yang baik. Makin dibahas, makin terang kebenarannya. Kenapa tidak boleh orang berbicara? Cui Kai ini benar-benar semakin membuat malu. Tak disangka, gadis kecil ini yang kuawasi tumbuhnya yang menyelamatkanku. Biasanya kamu nakal, tapi demi Shulau, aku biarkan saja. Bocah ini merusak acara dan menipu semuanya. Bukan cuma bikin aku malu, ini juga penghinaan besar bagi dunia fisika dan ilmu komputer. Lepas jalanku. Tidak akan kulepaskan. Busu, kenapa? Apakah kamu mau demi penipu ini bikin Sulau malu? Kakek pernah bilang, Belum juga kamu kasih kesempatan coba alatnya, kok langsung bilang gak bisa? Oh, aku kasih kamu kesempatan sekali ini demi An. Fang Qianjing, cepet jawab. Belum bisa mulai eksperimen. Kenapa? Jaringan manusia sekarang tidak mungkin menahan aliran data besar dari operasi angin musim semi. Jika saya mulai jaringan Huaguo akan kehilangan kendali. Oke, Fang Qianjing, kamu takut ya? Sayang, kami harapkan peralatanmu asli. Anan, aku benar-benar kecewa sama kamu. Aku sudah bilang, dia cuma penipu biasa. Katanya antarmuka otak komputer. Dikatakannya luar biasa. Sebenarnya cuma barang palsu. Kalau mau dicek beneran, pasti terlihat salah. Maka dia takut buat nyoba eksperimen ini.
Ternyata dia benar-benar penipu. Kisah remaja yang menantang dunia hanyalah cerita dalam film. Fang Qianjing, bukankah dia seorang penipu? Di dunia ini, tidak ada teknologi seperti itu. Akal kecil. Tidak ada penyelamat sejak dulu. Negara kita sendiri. Kita saja yang menyelamatkannya. Palsu. Keabadian digital hanyalah bohong. Kamu kan bilang dia juara ujian masuk. Dia bukan penipu, kan? Jelaskan. Tenang, masih ada Apollo. Dia bisa bikin kamu lihat lagi. Kamu belum dengar? Butuh uang ratusan juta. Mana mungkin aku yang miskin bisa beli? Pak Kevin, sudah ketahuan. Guru dari Fang Yujing ini, dia adalah Cheng Bailu yang keluar dari Yuan Pu. Wajar saja. Sekarang semuanya jelas. Jadi kamu muridnya Cheng Bailu, si wanita itu. Apa yang kamu maksud? Cui kawan. Mintalah maaf sekarang juga kepada Guru Cheng. Minta maaf. Meminta maaf kepada wanita pengkhianat yang berpihak musuh tidak mungkin. Guru Cheng, kamu kenalkan sama Cui Kaiwen? Setelah guru mati aku nggak suka cara mereka berbisnis. Makanya aku keluar dari grup itu. Aku bilang tuh Cui nggak bakal jadi orang baik. Cuma perusahaan jelek doang. Biar aku urus dia. Mungkin kalian belum paham. Cheng Bailu dulu magang di tempat kita. Nggak tahu kenapa, dia bisa rayu CEO kita, Dr. Masiki. Lalu jadi asistennya. Lihat aja. Sayang sekali. Dr. Ma, salah satu ilmuwan besar di masanya. Pahlawan juga kalah dari wanita. Sebagai teman dekat, aku udah nyaranin dia berkali-kali. Jangan percaya sama cewek gampang godaan ini. Dia malah nggak dengar. Malah kasih hak istimewa ke Cheng Bailu. Temen aku sendiri yang bikin usaha bareng aja diputusin kabarnya. Aku suruh kamu diam. Ada siapa lagi ngomong? Halo, bukan. Bukan aku. Cui Kaiwen, kamu mengira aku tidak berani mencoba? Benarkah aku takut? Internet modern. Belum pernah ada kesadaran manusia yang sepenuhnya diunggah. Mulai eksperimen. Kapasitas informasi terlampaui. Barang jelek ini, data yang dapat ditransfer, apakah bisa merusak seluruh sistem? Angin musim semi pertama kali aktif. Kecepatan transfer data. 10 exabit per detik. Serius. 1 EB sama dengan 1 miliar GB dengan kecepatan angin musim semi per detik. Capai 100 miliar GB. 100 miliar gigabit. Setara dengan memori miliaran ponsel. Dan ini baru dari 1 detik saja. Nantinya, bukan hanya server di kota Luo, bahkan internet nasional akan langsung mati. Jika ada kekuatan luar atau teroris menyerang negara tersebut. Berapa korban yang muncul? Cui Kaiwen, kau dan perusahaan teknologimu, kamu mampu tanggung jawab ini? Oh my god. 真的假的？知道。Oh my god. Ribuan pemandangan. Ada apa denganmu? Guru Cheng. Astaga, kok panas banget ya? Kamu sudah besar, kenapa masih begini? Aku nggak tahu. Jaga diri dulu. Guru Chen, aku baik-baik saja. Ribuan pemandangan. Ingatlah, apapun pekerjaannya, kesehatan adalah yang utama. Jangan sekali-kali seperti itu. Seperti guruku. Setiap hari cuma fokus riset, sampai badan capek, ngerti enggak? Yuk ke rumah sakit. Coba bantu dong, Xiao Zhang. Dulu waktu guru Ma ada, kita kan udah saling kenal. Jangan. Aku nggak pantas, Sekretaris Cheng. Kamu tiap hari bersama Guru Ma. Kami ini siapa coba? Dia murid saya. Dia tertarik pada teknologi otak komputer. Bisa nggak sih kasih kami pakai labnya? Oke, giliranmu minta tolong.
Kartu akses. Nih, aku kasih kamu. Guru Cheng, saya ambil. Jangan sentuh apapun. Ini kartu ID perusahaan Yuan Kutek. Kalau kamu pegang, aku tak bisa bertanggung jawab. Cheng Bailu, kamu butuh ini. Kalau nggak mau, aku bawa pergi nih. Mau? Biarkan saja, Qianjing. Guru Cheng. Guru Cheng dan Guru Chen. Apa itu jaringan kehilangan kontrol? Cerita bohong buatannya untuk tolak eksperimen. Langsung mulai eksperimennya. Biar aku lihat gimana barang jelek ini bikin internet mati total. Oke, lanjutkan. Kalau dunia jadi neraka dari hari ini, ingat baik-baik. Kamu yang lepaskan iblis. Fang Qianjing mengatakan datangnya banjir data besar. Kita kan? Haha, biar dia saja sombong. 10 exabit setiap detiknya. Kamu tahu seberapa besar ini? Sejak internet ada sampai sekarang, total data yang telah dibuat manusia cuma 500 exabit. Haha. Nih, Pak Su, ada apa sampai Bapak harus telepon sendiri? Serius? Kata Fang Qianjing benar. Siapkan diri untuk menerima. Hei, Pak Su. Hei, hei, hei. Ngapain masih diam aja? Kamu gak dengar apa kata Pak Su? Langsung turun dan persiapkan. Cui Kaiwan, apapun yang terjadi nanti, kamu bertanggung jawab. Pasti. Fang Qianjing, aku tahu kamu dan Cheng Bailu mau ngapain. Dia dapetin data soal antarmuka otak komputer dari mantannya. Terus dia minta kamu buat ini cuma buat ngegaya di depan umum. Bukankah? Pasti tujuannya cuma soal saham Masiki, kan? Jadi begini ya sebenarnya. Pak Hui, teliti hingga detail terkecil. Aku dengar kabarnya. Kamu lulus alma materku juga. Hari ini hari pendaftaran ulang sekolah. Syukur kamu tidak ikut. Kalau enggak sih, nama baik alma materku yang udah ratusan tahun bakal hancur gara-gara kamu. Lo semua tahu belum? Ternyata Fang Qianjing yang bikin interface otak itu mahasiswa baru dong. Syukur dia tidak datang. Internet mati atau hidup digital hanyalah efek film sci-fi. Cui Kaiwan, saat menentukan sejarah manusia. Kok bisa sih kamu mikirin cewek dan saham di situasi begini, Mara? Aku beneran kecewa banget sama kamu. Orang bisnis kayak kamu gak bakal ngerti Masiki sampai kapanpun. Guru Cheng tidak dimengerti kamu. Udah cukup basa-basi. Yuk mulai eksperimennya. Cukup tekan tombol ini. Dalam 3 menit, banjir data besar-besaran akan melumpuhkan semua server di negara Hua dan setiap fasilitas daring akan mati total. Dalam 5 menit, kesadaran saya akan terbentuk kembali di dunia maya. Awal babak baru secara manusia. Sudah siapkah kamu? Siapa yang mau menekan tombol ini? Kalian semua adalah ahli fisika papan atas. Siapa yang mau ikut-ikutan kebodohanmu? Biar aku saja. Sialin, ada apa denganmu? Sukses. Nama saya akan masuk sejarah. Meski gagal. Gagal nggak apa-apa, eksperimen saja. Aku telah mewujudkan impian lama temanku Masiki. Xiao Fang, biar aku bantu tekan. Guru Xia, kamu kan profesor senior dari Universitas Donghua. Kenapa ikut urusan seperti ini? Usiamu sudah lanjut. Kamu sembuh. Takut malu pada akhirnya. Kalau diam, nggak ada yang ngebilang kamu bisu. Aku percaya padamu. Guru Xia, aku boleh ikut enggak? Oke, oh hei.
Mulai hitungan mundur. Ayo, kita mulai hitung mundurnya. 5. Nih, kamu tehnya. 4. Cepetan dong. Kita harus kejar momen sejarah ini. 3. Beritanya udah selesai, ngapain kalian masih di sini? Ini adalah antarmuka otak komputer. 2. Yih! Hahaha, sombong banget ya dia. Akhirnya, dia cuma penipu besar saja. Hanya anak yang belum dewasa dan nakal. Siapa suruh kamu datang ke sini cuma buat bohongin orang? Hei, panggil orang, usir dia dari sini sekarang. Profesor Xia, kenapa bisa begini? Kan Fang Qianjin masih aman di sini? Lalu apa masalahnya? Aku juga gak tahu. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah melihat fenomena begini. Tolong, ada yang bisa bantu. Kenapa ada yang salah? Ehwa. Dia kemana? Cepat lihat Fang Qianjin. Apakah dia menyerah? Teman sekolah. Ini terlalu tinggi. Hati-hati. Ini mustahil terjadi. Seru banget. Qianjin, selamat datang kembali. Guru Chen, tadi kamu lihat nggak sih anak saya, Qianjin? Guru Chen. Selamat tuh, Om Cheng. Anak Bapak bakal bikin dunia terkejut nih. Kamu tahu kucing Schrödinger? Penting dalam mekanika kuantum untuk sebab dan akibat. Semua tergantung dari pengamatan. Profesor Ma, hasil tesnya menunjukin komputer kuantum kita 20 kali lipat dari yang terbaik saat ini. Sendirian pakar ini berhasil bawa perhitungan kuantum negara Hua ke era baru. Masih kurang kok. Guru Ma. 20 kali. Meski 100 kali lipat kebutuhan komputasi untuk otak komputer, tetes air di lautan tak cukup. Guru Ma. Teknologi ini membutuhkan usaha dari beberapa generasi selama 100 tahun. Jangan keras pada dirimu. 100 tahun lama, nikmati setiap detiknya. Sudah menerima kematian, Xiao Chen. Aosmu, kalau terus begini sepanjang hidupmu, kamu akan terjebak di kursi roda, Guru Ma. Manusia seharusnya bebas. Komputer kuantum mengirim kesadaran saya dikirim ke perangkat antarmuka otak komputer. Selama waktu ini, perhitungan besar menyebabkan banyak fluktuasi ruang. Membuat banyak versi saya dari dunia paralel muncul di hadapan kalian. Cepat sampaikan tanpa basa-basi. Kalau begitu, aku langsung ke intinya. Menguasai komputer kuantum dan otak komputer. Di era internet yang menguasai segalanya, saya adalah dia yang sering disebut orang. Dewa yang Maha Kuasa. Saya adalah dewa yang bisa segalanya yang orang-orang bicarakan. Dewa, kamu terlihat seperti orang gila. Tadi fenomena aneh itu, semuanya benar-benar melihatnya, Cui Kaiwen. Sampai sekarang, kenapa kamu masih keras kepala?
Kamu masih terlalu muda, kurang ilmu dan pengalaman hidup. Itu sebabnya kamu percaya. Tapi Profesor Cui, tadi aparasi Fang Qianjing terlihat di seluruh negeri. Apa penjelasanmu? Menjelaskan hal ini sangat sederhana. Sekarang dunia sudah sangat berkembang. Perangkat proyeksi ada di mana-mana. Asalkan dilakukan lebih meretas proyeksi. Membuat bayangan palsu untuk menipu orang sangat mudah. Fang Qianjing, kamu hanyalah seorang badut yang suka mencari perhatian. Profesor Kui, bicara sembarangan butuh tanggung jawab. Membuktikan dugaan saya juga sangat sederhana. Bukan kamu yang bilang kalau menghidupkan alat ini bakal bikin jaringan global mati. Kirim orang untuk cek situasi. Setelah kita cek kondisi jaringan, semua akan jelas. Profesor Cui, bagaimana dengan kondisi jaringan di seluruh Luocheng? Reporter luar, kabar terbaru. Jaringan Luocheng normal. Terlihat. Semua terungkap. Guru Chen, aku bilang apa tadi? Fang Qianjing hanyalah seorang penipu besar. Di hadapan seluruh penonton nasional, ini sangat memalukan. Apakah eksperimen itu gagal? Virtualisasi kesadaran mungkin masih sulit untuk dilakukan. Komputasi 20X lebih kuat dari komputer tercanggih. Sebentar. Kemungkinan lain, eksperimen Qianjing. Mungkin belum terjadi kegagalan. Sudah lihat? Ini faktanya. Ini berita besar sekali. Fang Qianjing, si jenius muda, rupanya hanya penipu biasa. Kawan-kawan, apakah kalian masih percaya padanya? Jangan bercanda. Sekarang semua orang bisa klaim diri sebagai ilmuwan. Pertemuan ini dihadiri oleh banyak tokoh terkenal. Apa yang sedang dipretenkan oleh mahasiswa ini? Keamanan, buru-buru usir dia sebelum waktu terbuang sia-sia. Daftar penonton sudah lebih dari 3 juta. Viral sekali! Fang Qianjing, apakah ini benar? Mengapa kamu tetap tidak sadar? Kamu adalah cucunya Pak Su. Jangan biarkan dia malu. Pikiran ini sangat bagus. Tapi sangat sulit untuk diterapkan. Fang kecil, ya. Kamu terlalu cepat bertindak. Pak Su, apa yang salah? Aku mengira hari ini aku bisa melihat langsung perubahan dunia tapi tak terduga. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, siaran langsung pun berhenti. Apakah jaringan bermasalah? Atau apa? Kenapa sinyalnya hilang begitu saja? Server Huaguo ada di sini. Apa yang sudah kalian kerjakan? Seberapa besar kerugiannya? 100 miliar GB hilang. Pak Liu, jaringan di seluruh Luocheng sangat tidak stabil. Server overload. Dalam 10 menit, jaringan kita akan mati total. Ngomong apa kamu? Bapak Su bilang begitu. Beneran? Qianjing, apa yang terjadi di sini? Jangan buru-buru, biarkan semuanya berjalan dulu. Fang Qianjing, kalau tidak salah, kamu asli dari Luocheng ya? Ya, benar. Apa yang ingin kamu katakan? Daerah miskin sering melahirkan orang sulit diajak. Orang Luocheng suka bikin masalah. Hanya di tempat kayak gini bisa lahir orang seperti kamu, Fang Qianjing. Badut pembicaraan kosong. Ini udah kelewatan. Profesor Cui, kita lagi fokus pada riset ilmiah. Naikin ke level diskriminasi daerah itu kurang pas. Masih jadi profesor. Mungkin buku-buku itu sampai di Tenang, tenang. Bukan maksudku orang Luocheng. Yang aku maksud adalah Luocheng, dibangun. Semua orang di Huaguo juga sama jeleknya. Jangan bahas Luocheng. budaya riset di negara Huaguo sudah busuk hingga ke akar. Cendekiawan tua kaku dan tertutup. Tertahan dalam ilusi sendiri meski sudah lama riset. Malah percaya pada kebohongan si anak muda ini. Hei, ini sungguh memalukan, kan? Selalu menyebut Huaguo. Kenapa? Bukankah kamu dari Huaguo? Kamu sungguh mengatakan betul. Saya sudah lama menjadi warga negara Amerika. Kalian masih nggak percaya ya? Baru sadar setelah jadi warga asing, bulan di luar negeri. Lebih bulat. Cui Kaiwen,
Apa? Kamu berani pukul aku? Jangan ambil pusing sama dia. Aku kasih tahu kamu, dalam 10 menit, nanti kamu bakal lihat sendiri orang tua gua yang kamu anggap rendah. Bagaimana mereka balikin dunia ini? Funky anjing. Hari ini aku akan membuat Menghadapi bencana abadi tanpa up. Kok bisa dia? Namun, Hopkins, ilmuwan jenius penderita ALS yang hanya bisa menggerakkan 2 jarinya. Pasti benar. Seorang jenius luar biasa yang secara tunggal mengubah ilmu. Selain dia, apakah ada orang lain? Hehe, silakan maju. Choi Kaiwan. Anda mengundang seseorang istimewa, sosok penting yang luar biasa. Pak Hopkins, salam. Pak Cui, salam. Sebagai puncak teknologi terkemuka di dunia fisika Tiongkok, kali ini benar-benar menyebabkan tawa besar di balik kedok sains. Menggunakan kebodohan publik untuk sensasi. Ini gaya ilmuwan Tiongkok. Pak Hopkins, sebagai salah satu ahli fisika paling berprestasi sekarang, ucapkan kata-kata tanpa tanggung jawab. Apakah Anda tidak takut akan pengaruhnya terhadap reputasi Anda? Sebagai penggemar fisika, Anda harus memahami makna dari komputer kuantum dan interface otak komputer. Hanya seorang mahasiswa baru keluar dari perguruan hanya dengan kamu sendiri. 100 tahun lagi, kamu takkan paham apapun. Pak Hopkins, jangan marah dulu. Riset mereka hanyalah biasa-biasa saja. Mereka hanyalah kumpulan orang tak berguna seperti anjing liar. Cukup sampai di sini. Saya hentikan kerjasama dengan ilmuwan Huaguo. Fan Qianjing, ini hasil perbuatanmu. Kamu telah menyinggung sosok besar seperti Hopkins. Kamu siap menanggung akibatnya. Hei, brengsek, memalukan banget sampai ke Amerika. Apa dia bodoh atau apa? Semua orang di negara ini keliling-keliling karena tipuan. Mending ditembak saja. Ngomong apa tadi? Biarkan saya ajak bicara Hopkins. Nah, dengar kata-kata ini. Sesuatu seperti prinsip lebih mati daripada menyerah. Laporin ke bos kalian ya. Ini nggak akan terjadi. Lempar senjata itu. Kali ini kamu udah bikin masalah besar banget. Pak Tua, lihat tuh, Fang Qianjing loh. Udah bikin nama negara kita jelek banget. Bu Guru cek. Ngomonglah. Kan tadi Qianjing udah bilang, biarin aja pelurunya. Lanjut terbang sebentar lagi. Saudara-saudara, sekarang masalah besar. Brengsek. Di mana rumahnya? Aku akan ajari dia Sudah ketahuan, dia tinggal di kompleks Xiangyun di kota Luwu. Ada teman yang tinggal dekat sini dan bisa ke sana. Tunggu saja, aku akan naik taksi sekarang. Berani bikin malu bangsa Tiongkok kita, aku pasti bakal patah. Teman-teman, jangan terlalu gegabah. Pengiriman data membutuhkan waktu. Menurut saya, kita harus memberikan lebih banyak waktu kepada Fang Qianjing. Malu juga jadi ketua klub fisika. Jangan percaya dusta mereka. Apa? Fang Qianjing ngasih kamu uang? Betul kamu ini. Tidak mungkin sekali. Siapa yang dicari? Dasar brengsek. Wah, jadi ini rumah Fang Qianjing ya? Kalian ngapain? Ngakuin masuk rumah orang di siang hari. Keluar sini. Ayo pergi sekarang. Lihat, cuma ada orang tua sama difabel di sini. Kita nggak bakal bikin repot. Fang Qianjing dari keluargamu memalukan negara kita. Telepon dia sekarang. Kasih tahu dia buat nunduk minta maaf di depan kamera. Kalau nggak, rusakin rumah kalian. Pejuang yang punya kekurangan tetap pejuang. Nyamuk yang sempurna tetap nyamuk. Cuma bisa ngebus. Anak muda. Lu ngomong apa tuh? Berani ngulang. Aku percaya Fang Qianjing. Aku juga percaya sama anakku. Pak Fang, bawa hasil penelitianmu dan pergi. Kalau masih mengganggu acara ini, saya akan panggil satpam. Kalian mau apa? Fang Qianjing, aku akan menahan mereka. Lalu apa? Apa iya telingamu kayak disumbat? Aku sudah bilang tadi, kamu nggak dengar ya? Kamu bikin Hopkins marah, urusan kita belum selesai. Sampah penyembah Baal.
Nikmati fasilitas pendidikan nasional. Udah lulus, malah jadi pengkhianat buat orang asing. Anak SD aja tahu belajar itu demi kemajuan bangsa. Sebagai profesor terkenal di negara ini, malah lupa dari mana asalmu. Fang Qianjing, Pak Cui Kaiwen. Dia adalah ketua Yuan Kutek dan profesor tamu Universitas Donghua. Soal pengalaman dan kemampuan, dia jauh lebih hebat daripada kamu memperlakukan sesepuhmu. Nggak tahu cara bersikap sopan. Buku-buku pintar yang kamu baca masuk ke perut anjing apa? Fang Qianjing, ngomong begitu sama sesepuhmu. Kamu ada acaranya nggak sih? Cepat minta maaf sama Om Cui. Membayar. Tidak ada alasan meminta maaf. Suap peneliti dengan minuman dan seks. Membocorkan data penelitian ke AS. Siapa yang melakukan ini? Apa yang kamu katakan itu omong kosong. Terlalu memuja asing. Hanya akan membuat orang lain meremehkan kita, baik komputer kuantum maupun teknologi otak komputer. Pihak kami Qianjing. Tujuan penelitian dari awal hingga akhir hanya ada satu. Hanya untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan sejati bangsa kita. Kata-kata bagus. Kelahiran kuantisasi materi, penemuan terbesar umat manusia. Tidak mungkin, bukan? Tidak. Selamat. Kamu sudah punya penerus. Dasar bodoh. Bawa dia sekarang. Mau melakukan apa kalian? Cepat hentikan itu. Pak Tua. Siapa bapak tua ini? Kamu tidak bisa melihat ya? Kamu tidak mengenalnya? Bapak Suhunhan. Fisikawan terbaik di negara kita. Banyak prestasi. Dalam hal pengaruh di dunia fisika, dia tidak kalah dengan Hopkins. Pak Su, si kecil imut ini, di acara penting, dia malah membuat keributan. Ini adalah tugasmu. Kamulah Fang Qianjing. Sudah bertemu Pak Su. Saya Su hidup untuk penelitian. Dengan bantuan banyak orang, akhirnya saya bisa meraih sedikit kesuksesan. Kamu masih sangat muda. Bisa menyelesaikan proyek riset besar sendirian. Hebatnya pemuda sekarang. Pak Su, jangan terlalu memuji mekanika kuantum. Intinya, hanya aturan dasar alam semesta. Penelitian sebelumnya sering gagal karena arahnya salah. Astaga, kamu bohongin di depan Pak Su. Apa yang kamu bicarakan? Pak Su, lihat ini. Tadi waktu saya di mobil, sinyal internet handphone saya. Gangguan sinyal parah, mungkin karena pasti pengaruh dari perangkat di sini. Saat ini, server terlalu lemah untuk memproses data kuantum. Masih butuh waktu, tapi sudah hampir selesai. Qianjing, aku ingin melihatnya. Yang kamu sebut sebagai jalur yang tepat. Kenapa HP saya nggak connect internet? Kayaknya ada hantu. Handphone saya juga. Jangan bicara. Lihat. Tiba-tiba saja ada anak yang lahir. Dasar bodoh. Aku hampir gila. Sudah berapa kali ini terjadi, malah gagal lagi. Pasti berhasil. Berhasil, jangan bercanda. Teknologi otak komputer membuat kesadaran manusia terlihat aku tak pernah menyangka. Hidup dari informasi kuantum. Kamu bilang apa tadi? Kalau suatu hari nanti, hidup dari informasi kuantum tanpa batas muncul tepat di hadapanmu. Artinya adalah eksperimen kita sukses. Hentikan siaran langsung. Buruan. Mas Hu,
Ini momen penting banget. Rating udah melewati 60%. Kenapa kamu masih berisik? Bos Cui bilang kita harus putusin siaran langsung. Up and. Maaf, tadi saya keluar dari kendali. Sinyal TV kok putus sih? Kok nggak ada internet juga? Ponsel. Sinyal live-nya mana? Cepat aktifkan satelit Zeus. Siaran ini sangat penting buat kita. Penting banget. Satelit Zeus itu sistem anti-misil kita. Dipakai buat nonton live aja nggak apa-apa kan? Cepetan. Sinyal live TV tiba-tiba padam. Kok bisa gitu sih? Ngapain dibilangin lagi? Pasti Prof. Cui yang nyuruh. Hasil penelitian Fang Qianjing memang benar. Dari 80 juta sampai Dari 90 juta sampai 1 miliar. Astaga. Setelah sinyal TV mati, akun-akun di medsos pasti bakal viral hari ini. Anak kecil, cepat kasih ponselmu. Pak, satelit Zeus sudah. Fang Qianjing, sejak hari ini, dunia bakal gila karena kamu. Mubu, lo udah lihat belum? Mimpimu sejak dulu. Akhirnya terwujud hari ini. Ngomongin apa sih? Cuma proyeksi holografik. Apa hebatnya? Mainan buat tipu-tipu anak kecil aja. Bisa bohongin orang, tapi nggak aku, Cui Kaiwen. Cui, kita lagi riset serius, jadi semua diskusi harus berdasar hasil penelitian. Sekarang, hasil kerja Qianjing udah di depan mata, kok bisa? Pak Su, jangan bicara bilangnya. Sudah sampai di titik ini. Seluruh jaringan ada di bawah kontrolku. Cui Kaiwen. Buka mata lu lebar-lebar, perhatiin baik-baik. Lihat apa tuh? Nanti seluruh dunia akan berkedip di hadapanmu. Ayo cepat-cepat kejar Handy sekarang juga. Nona, perhatikan baik-baik langkah selanjutnya. Jangan khawatir, tanganku kuat. Seluruh jaringan di area ini sudah down. Kenapa hanya siaran langsungnya yang aman? Sudah bilang kalau mau. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Hal yang mustahil dilakukan. Kalau sudah begitu, tunjukkan saja pada mereka. Bukannya kamu bilang, seluruh dunia akan tahu. Kok bisa? Atau apa? Tidak terjadi apa-apa. Fang Qianjing adalah penipu. Aku ingin lihat bagaimana dia keluar dari situasi ini. Nona perawat. Atau apa? Dunia mulai berkilauan. Semua kata Fang Qianjing benar. Kenapa komputer terus berkedip? Ponselku juga berkedip. Ponselku juga berkedip. Pola kedipan lampu-lampu ini terlihat mengikuti aturan tertentu. Jangan-jangan. Kamu juga sudah menemukannya. Kenapa terus berkedip dan tidak berhenti? Ini adalah ulah Qianjing. Dia sebenarnya mau apa? Guru Cheng, ada apa denganmu? Kode Morse. Weiss-Chirch itu nama yang hanya dia yang tahu. Direktur Wang, apalagi yang bisa Anda katakan saat ini? Ini melampaui pengetahuan saya. Sepertinya Fang Qianjing mengatakan yang sebenarnya, Pak Fang. Ini. Tuan Kfara, langsung hubungi pimpinan Huago. Teknologi ini harus kita kuasai. Fang Qianjing. Fang Qianjing, Fang Qianjing, Fang Qianjing. Fang Qianjing. 8007. Lanjutkan maju. Teruskan perjalanan. Sudah cukup. Taruh semua itu. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Kamu tahu apa? Ilmu pengetahuan bukan bercanda. Masalah seperti ini
dengan ilmu saat ini. Itu mustahil dicapai. Ini hanya tipuan Funky anjing. Sekarang sudah terjadi sampai tahap ini. Belum sadar akan kenyataan. Aduh, terlalu kuno. Sudah kukatakan padamu, nama saya bukan itu. Namaku Cui Kewen. Maksudnya Cui Aimin. Itu Funky anjing. Cuma pakai teknik hacking biasa. Semua kalian terjebak tipuannya. Kejadian kilat layar global seperti ini mustahil hanya dengan teknik hacking. Jadi, saya yakin pada Funky anjing. Saya percaya Fang Yujing. Dokter, Anda ahli di bidang keamanan komputer. Kok bisa? Itu benar. Sekarang, eksperimen Funky anjing melewati batas ilmu pengetahuan. Saya yakin Funky anjing. Kamu itu. Huang Yu, Direktur Riset Antariksa. Kamu. Saya yakin Funky anjing. Saya juga. Funky anjing. Funky anjing. Benar. Orang ini Ana, dia gila. Dunia berubah tak stabil. Funky anjing, kamu jenius. Di mana? Menikmati hasil curian riset sambil disoraki banyak orang. Rasanya Enak kan? Plagiat oleh Cui Kaiwen. Bisa jelaskan apa yang kamu maksud? interkoneksi otak komputer. Ini saya. Kami berdua, saya dan Masiki, berhasil menyelesaikan riset ini. Dia Funky anjing. Seorang pencuri total. Ini hasil kerja saya, Cui Kaiwen. Fakta yang sudah jelas. Bicara ngawur dengan mata lebar. Funky anjing sudah menunjukkan teknologi otak komputer dengan detail kepada kita semua. Kamu cuma bisa ngomong-ngomong. Lihat sikapmu yang jelek itu. Penampilannya seperti orang aneh. Aimin bukan Cui Kaiwen. Hanya beberapa katamu tidak cukup meyakinkan. Oh, jangan percaya saya. Seharusnya percaya pada ucapan dia. Fopkins. Pernyataan Tuan Cui Kaiwen benar. 3 tahun lalu, dia mempercayai saya. Saya mengirimkan artikel tentang teknologi antarmuka otak komputer ke majalah Alam. Pada bulan depan, majalah Alam akan menerbitkan hasil penelitian ini secara resmi. Funky anjing melakukan plagiarisme. Pelanggaran besar dalam penelitian. Astaga, benarkah? Funky anjing benar-benar melakukan ini? Bagaimana mungkin bohong? Hopkins adalah tokoh yang sangat terkenal. Sayangnya, saya baru saja sangat mempercayai Funky anjing. Dia ngomong asal-asalan. Dasar teori otak komputer. Ini jelas merupakan hasil studi seumur hidup gurunya. Tapi Cui Kaiwen malah ingin mencuri semua prestasi itu. Ini sungguh tak terima. Guru Chen, jangan terlalu marah. Fiao Tiang, bawa aku ke konferensi untuk bertemu Cui Kaiwen. Selesaikan ini dengan baik. Benar. Apakah ini benar atau salah? Profesor Xia, apakah Anda mempercayai Fang Yuqing? Jika keadaannya benar-benar seperti kata Cui Kaiwen, dengan kemampuan hacking Fang, mencuri makalah, bukan tidak mungkin juga. Kok Anda juga ya? Xiao Fang, apa pendapatmu tentang Cui Kaiwen? Yang hitam tetap hitam. Yang putih tetap putih. Tak ada yang harus dibahas. Kalian pasti sudah melihatnya. Kilatan Fang Qianjing mengikuti pola tertentu. Kalau mata saya tidak salah lihat, itu mestinya kode Morse. Dalam bahasa Jerman, follow dir. Bukan begitu. Kalian berdua mengklaim antarmuka otak penemuannya sendiri, maka jawablah pertanyaan seorang tua. Apa arti dari kata ini? Weishir sudah ada sejak awal. Saya merasa pernah mendengar kata ini di suatu tempat. Ini apa sebenarnya? Cheng Baklu, bisakah jadi? Mungkinkah itu berarti? Rusa putih. Saat kami studi di Jerman, saya beri julukan padanya. Nama panggilan yang diberikan. Ini juga. Rahasia yang hanya kami berdua ketahui.
buatan Jerman. Bisakah jadi kamu? Guru, tebakan Anda benar. Melalui teknologi antarmuka otak komputer dan kuantifikasi kesadaran dipindahkan ke tubuh seorang pemuda bernama Fang Qianjing yang hampir mati melalui metode data. Aku inilah yang kalian anggap Masiki yang telah lama meninggal. Bagaimana bisa? Luar biasa sekali. Masiki telah Bangkit dari kematian, mencapai keabadian. Benarkah mungkin? Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menjadi abadi. Pasti bercandakan, teknologi ini telah melanggar batas-batas ilahi. Maaf atas terlambat saya terlambat. Sudah lama tidak bertemu. Bobo. Kamu pasti sudah tahu. Wah, benar-benar tak terduga, teman baikku. Negara kita, genius fisika sekelas harta karun bangsa, Masiki ternyata masih hidup di dunia. Lebih dari itu, bahkan berhasil mewujudkan rencana kami dulu. Sempurna saja. Ini patut disyukuri. Memang layak dirayakan. Si, kamu pasti sudah lihat. Saya telah mengembangkan taman teknologi yang kita dirikan bersama. Memang sedang berkembang pesat. Bisnis saya ditambah teknologi otak komputermu. Nampaknya usaha kita. Dulu kamu dengan sengaja memicu kecelakaan eksperimen yang langsung membunuh gurumu. Kamu ingin ambil hasil kerja gurumu, hasil penelitian, sekarang mengatakannya. Apakah kamu tidak malu? Xiao Zhen. Jangan katakan sembarangan. Si, mitra terbaikku. Bagaimana bisa aku baik-baik saja dan tetap nekat? Ini adalah... Benar. Ini adalah data eksperimen dari dulu serta laporan saya. Kamu ingin mengambil semua hasilnya sendiri. Kamu tanpa izin mengubah kekuatan kumparan yang membuat eksperimen kota Luo gagal. Sebagai tindakan... Kamu sudah memasukkannya ke makan siangku. Memasukkan sianida potasium. Cui Kai Wen, akhirnya rencanamu gagal. Aku sudah melaporkanmu ke polisi. Cui Kai Wen menyerah saja. Mustahil. Mustahil. Data dari dulu itu. Aku sudah pasti menghancurkannya dulu. Aku telah mematerialisasikan kesadaran. Semua data yang pernah ada di internet bisa aku akses dan telusuri. Menghapus. Tak ada apa-apa. Pengkhianat turun sekarang juga. Cui Kai Wen, pembunuh hewan berwajah manusia, turun sekarang. Cui Kai Wen, bertahun-tahun kamu jalankan Yuanku teknologi. Kalian banyak mengambil untung dariku. Membalikan tuduhan padaku. Ini. Ding, kamu tetap sayang padaku, bukan? Kamu janji akan selalu bersamaku, kan? Bantu aku, selamatkan aku. Petugas keamanan, orang yang telah melakukan bawa dia keluar dengan paksa. Kamu yang imut. Aku pasti akan menagih balas dendam. Kamu melewati banyak kesulitan. Kamu sudah melalui masa-masa sulit. Apa rencanamu ke depan? Tertarikkah gabung tim fisika kami? Aku bakal bicara dengan pimpinan demi memastikan kamu dapatkan perlakuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Maaf, tapi saya tak bisa menerima tawaran Anda. Meskipun teknologi komputer kuantum dan antarmuka otak maju, masih ada hambatan. Masih jauh dari kehidupan digital nyata. Nanti saya akan bekerja sama dengan guruku. Melanjutkan riset lebih dalam mengenai rencana ini. Apa? Digital. Kehidupan abadi. Ide luar biasa, temanku. Ini mustahil. Bukankah jaringan Los Angeles sudah kuambil alih? Kehidupan abadi digital, cita-cita yang luar biasa besar, Pak Masiki. Izinkan saya, Hopkins, untuk ikut serta dalam eksperimenmu. Sebagai fisikawan terbaik di dunia, jika kamu mendapat dukungan dan rekomendasi dariku, Amerika memberi penghargaan tertinggi, bagaimana? Pertimbangkan baik-baik. Terima kasih atas undangannya, Pak Hopkins. Tapi,
permintaan Anda. Maaf, saya tak bisa setuju. Lihat apa yang terjadi pada Profesor Cui karena bekerja sama denganmu. Hasilnya buruk sekali. Luar biasa, betul-betul luar. Kamu benar-benar menyadari kolaborasi saya dengan Cui Kewen. Benar, akhir-akhir ini, iya, Cui Kewen memang kirim data eksperimen ke AS. Jadi begitu, kita tidak perlu bicara lagi. Oke, sangat bagus. Mas Siki, langkah berikutnya. Jangan nyesel ya. Aku nyatakan, permainan mulai sekarang. Saya mengumumkan permainan dimulai. Acara dimulai secara resmi. Hopkins, rencanamu apa sekarang? Ada apa lagi? Astaga, kapan hentinya? PLTN di Lokota diserang. Berita kemudian sampai tentang PLTN terbesar di Loshen. PLTN diserang peretas asing, ledakan akan terjadi. Silakan tinggalkan lokasi dengan cepat. Fly. Nomor sementara tidak tersedia. Dengarkan aku. Om Song, kok masih di rumah? Tadi dapat info dari lingkungan. PLTN bakal meledak. Kalau nggak buru-buru, kita mati. Anakku, Pak Guru Cheng. Hal ini. Semoga kalian aman-aman saja. Semuanya sudah terkendali. Dataku sudah masuk ke jaringan besar. Hopkins, gimana caranya kamu bisa masuk ke sistem PLTN Lokota tanpa ketahuan? Saya belajar bertahun-tahun dengan bantuan teknologi otak komputer. Kamu bisa masuk ke jaringan luar Lokota, tapi jaringan dalam mustahil. Lewati pertahanan luar dan langsung serang jaringan dalam. Bagaimana bisa? Virus biasa gak bakal berhasil, tapi virus ini bisa. Ini virus Beelzebub hasil riset tim AS. Menghindari serangan eksternal dan langsung masuk ke jaringan dalam, termasuk kamu. Kamu bingung harus berbuat. Semua sudah berakhir. Masiki. Apa tujuan sebenarmu, Hopkins? Meskipun aku telah mencapai banyak hal dan menyelesaikan banyak masalah ilmiah, tubuhku sejak kecil membuatku tak berdaya. Aku mengerti kamu ingin menggunakan digitalisasi kesadaran. Membaharui diri. Benar sekali, Masiki. Jika kamu menyerahkan teknologi ini, saya bisa menghentikan serangan pada pembangkit nuklir. Lebih dari itu, kamu dan pasanganmu, kamu juga akan mendapat penghormatan dari akademisi. Jutaan jiwa di kota Luocheng, semuanya bergantung pada pikiranmu. Masih ada waktu 10 menit. Pak Masiki. Mak kecil, meski kota Luocheng kita hancur, mustahil untuk membiarkan teknologi yang dapat mengubah dunia jatuh ke Tenang saja, aku tidak punya rencana seperti itu. Aku memilih arah penelitian ini karena suatu kita bisa mengakhiri konflik dan penderitaan dunia. Orang Amerika selalu haus kemenangan dan nakal. Jika teknologi ini sampai di tangan mereka, maka situasinya akan menuju arah yang tak terkendali. Apa yang harus kita lakukan? Jutaan warga Luocheng, apakah kita harus melupakan mereka? Saat ini masih ada satu solusi terakhir, yaitu meninggalkan tubuh dan menyatukan kesadaran ke dunia maya. Baik itu internet permukaan maupun bagian dalamnya, semua ada di bawah kendali. Meninggalkan tubuh fisik itu berarti Biarkan saya yang Biar aku yang melakukan ini. Awal saya sudah sangat parah dan tidak bisa disembuhkan lagi. Tidak ada yang lebih cocok dari saya untuk tugas ingin bertemu guru sebelum ajal. Saya sudah merasa cukup dalam. Kenapa jadi begini? Anda dan Kuruma baru saja bertemu. Xiao Cheng, kamu tahu, kita selalu seperti ini. Belum ada eksperimen yang dilakukan pada tingkat ini. Hanya teori dasar yang tersedia. Setelah meninggalkan tubuh, tak ada yang tahu akibatnya. Saya yakin pada Anda. Saya yakin di alam lain kita pasti akan bertemu kembali. Itu tidak mungkin. Waktunya habis. Ayo mulai sekarang. Xiao Zhen, kamu wajib sukses.
Alarm pabrik nuklir dihentikan. Tampaknya Xiao Cheng berhasil. Mustahil, ini tidak mungkin. Virus Beelzebub lenyap tanpa sisa dan tanpa terdeteksi. Virus jaringan internal. Valiant, bagaimana caranya? Kamu nggak usah tahu. Yang perlu kamu tahu, selama sisa hidupmu akan terus membawa tubuh rusak ini. Sampai mati. Hopkins, rencanamu hancur. Masih ini. Ini bukan. Ini bohong. Guru Ma, Anda sukses. Luar biasa. Dengan cara ini, semua masalah telah teratasi sepenuhnya. Sutua. Ini data riset tentang komputer kuantum dan interface otak komputer. Dengan ini, negara kita tak butuh waktu lama lagi. Teknologi ini bisa dikuasai dengan Xiao Ma minta bantuan Xiao Cheng. Ini nggak boleh terjadi teori kehidupan digitalmu. Ada banyak masalah di dalamnya. Kontroversi etikanya masih belum terselesaikan. Aku tak bisa meneruskan harapanmu. Gimana cara pakainya? Itu urusan kalian sendiri. Soal-soal tentang masa depan. Biar orang di masa depan yang memutuskan. Selamat tinggal. Aku bakal ketemu si kecil putihku. Tunggu dulu. Guru Ma, Guru Ma.